Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Malam hari ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya ajak untuk kita merenungkan hal-hal yang ringan, supaya kita tidak tegang, saudara-saudara ya. Nah, saya berikan materi pada sore ini yaitu mengabaikan fitur-fitur penting. Itu tema kita pada malam hari ini. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Siapa di antara saudara yang tidak punya HP? Angkat tangan. Wah, masih banyak yang nggak punya HP ya. Siapa yang punya HP tapi jadul HP-nya? Angkat tangan. Wah. Sekarang saya mau tanya, yang HP-nya jadul kenapa? Kenapa? Tidak bisa apa? Tidak bisa tutul-tutul. Ya. Sebetulnya itu bisa dipelajari. Yang penting kita punya kemauan. Kita mau belajar, Tuhan pasti kasih kemampuan. Amin. Ya. Sekarang siapa yang punya HP yang canggih, yang macam kayak begitu tuh? Ada? Wah, ada, puji Tuhan. Ya, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa HP ini yang canggih seperti ini sebetulnya suatu alat untuk mempermudah kehidupan kita. Jadi dengan adanya HP kita akan semakin mudah untuk kita menjalani hidup ini. Kalau zaman dulu, mungkin kalau saudara yang seumur dengan saya, kalau mau memberi message atau pesan, atau kalau sekarang itu WhatsApp atau SMS, ya pakainya surat, saudara-saudara. Saudara mencintai seseorang di luar kota, nulis surat dulu, udah nulisnya lama lagi, terus nanti dikirim via kantor pos. Biasanya surat itu sampai berapa hari? Seminggu biasanya, saudara. Seminggu kita menanti bagaimana kabarnya pacar saya nih. Tiba-tiba dapat balasan, tapi amplopnya merah. Waduh, ini berarti pacar saya ini marah. Atau dapat balasan perangkonya miring. Itu semua ada artinya, saudara. Cuman anak-anak sekarang nggak tahu. Kalau anak sekarang taunya emoticon, taunya begitu. Tapi kalau orang-orang zaman dulu, kalau berkirim-kiriman surat, itu ada kode-kode tertentu. Kalau perangkonya miring, itu miringnya ke kanan atau ke kiri itu ada artinya, saudara. Ya, belum lagi nanti kalau membuka pesan di dalamnya, begitu dibuka, wow, bau wangi. Jadi sebelum dimasukkan disemprot dulu pakai minyak wangi. Macam-macam. Itu zaman dulu, saudara. Tetapi kalau di zaman sekarang, orang mau kirim message atau pesan hanya dalam waktu 1 detik sudah sampai. Kalau dulu 1 minggu kirimnya, baliknya lagi 1 minggu atau paling cepat 3 hari. Selalu berlama-lama. Kemudian teknologi mulai muncul, adanya telegram, lebih cepat tapi bayarnya rodok mahal kalau telegram dulu. Ya. Terus muncul lagi pager. Mungkin saudara masih ingat ya. Dulu pernah ada pager. Wah, orang punya pager aja gagahnya luar biasa, bukan? Dicantel kayak di sini ya, ke sana sini kalau pagernya bunyi, wah aku dapat pesan nih, aku pulang. Tapi pager juga tidak bisa meredam rahasia. Karena orang kalau mau kirim pager mesti kirim ke operator dulu. Sekarang pengusaha pager bangkrut semua, saudara, gulung tikar, ganti. Karena teknologinya semakin lama semakin canggih, semakin lama semakin hebat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sampai akhirnya kita diperhadapkan dengan
HP. HP ini tentu saja banyak fitur-fitur penting yang bisa mempermudah kehidupan kita. Saya ambil contoh misalnya saja, saudara yang suka multimedia, melalui fitur-fitur di HP, saudara akan bisa bikin video. Saudara yang suka mengedit, saudara bisa dapatkan fitur video editor. Begitu juga kalau saudara suka belajar, saudara bisa memakai Play Store untuk mencari bahan pelajaran di sana. Dari pelajaran matematika sampai pelajaran bahasa Ibrani, bahkan kitab suci yang kita pakai semua ada di sana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pernah ada satu orang yang telepon kepada saya dan bukan telepon tapi memberikan SMS. Dia waktu memberi SMS dia bilang begini, "Pak, saya dalam keadaan depresi berat." Waduh, ada apa ini? Saya coba untuk konseling dengan SMS itu. Sumbernya kenapa kok sampai dia mengalami depresi yang luar biasa? Dia katakan, "Saya sedang mengalami ketakutan." Apa yang Anda takutkan? Dia katakan, "Saya takut kalau saya diberhentikan dari pekerjaan." Saya lalu balik bertanya, "Emangnya kenapa kok kamu diberhentikan?" Ya, biasanya perusahaan-perusahaan kalau menemukan karyawannya sudah mulai ada usia, biasanya suka diberhentikan. Sehingga saya depresi berat. Saya mau ngapa-ngapain jadi malas. Lalu saya tanya lagi, "Kamu sudah dapat surat peringatan atau belum?" "Belum." "Kamu sudah dapat selentingan mau diberhentikan atau belum?" "Belum." "Lah kok kamu menciptakan kamu dipecat, kamu dihentikan?" Ya, habis biasanya orang kalau bekerjanya sudah lama, itu bisa bikin orang tidak dipakai lagi. Saya katakan, "Kenapa Anda tidak berpikir bahwa saya adalah pekerja yang senior? Berarti pengalaman saya jauh lebih bagus daripada pengalaman para junior. Kenapa Anda tidak berpikir seperti itu?" Saya tanyakan demikian. Ya, itulah masalahnya. Saya dicekam rasa takut. Bagaimana caranya supaya saya tidak depresi? Minimal saya mengurangi depresi. Lalu saya tanya begitu, "Anda punya jaringan internet atau tidak?" "Oh, tidak." "Oh ya, terus HP kamu apa kira-kira?" Dia sebutkan HP-nya, saudara. Dan ternyata HP yang dia miliki itu HP-nya sudah canggih, tetapi hanya bisa untuk SMS saja. Dia tidak bisa masuk ke yang lain. Saya bilang, "Kamu pernah nggak nonton YouTube?" "Enggak." "YouTube itu apa?" "Loh, kok bisa nggak tahu?" HP-nya canggih, tetapi tidak tahu. Bisanya hanya untuk telepon dan SMS saja. Ya, saya bilang, percuma kamu punya HP yang begitu hebat, tetapi ternyata kamu tidak bisa apa-apa. Bukankah melalui HP yang hebat itu kamu bisa belajar, kamu bisa mendapatkan ilmu yang banyak, mau belajar matematika juga bisa, mau belajar apa saja di Play Store ada. Dia bilang, "Lah itulah masalahnya, saya tidak bisa." "Lah kamu belajar dong." Nah, Bapak Ibu, dari cerita ini, sebetulnya kita mungkin pernah melakukan seperti yang orang itu lakukan. Tidak tahukah saudara, bahwa sebetulnya di dalam diri manusia, itu merupakan sebuah komputer yang super canggih. Dan dia
juga memiliki fitur-fitur yang hebat. Cuman sayangnya banyak orang yang tidak paham, tidak tahu bahwa di dalam diri manusia itu memiliki fitur yang hebat. Sehingga karena ketidaktahuannya membuat hidupnya itu selalu sulit. Hidupnya mengalami tekanan dan depresi. Bahkan tidak jarang kehidupan mereka itu ibarat seperti benalu. Saudara tahu ini benalu bukan? Benalu ini seperti ini, saudara. Nah, hidup yang menjadi benalu adalah orang yang hidupnya itu bikin susah orang lain. Wah, itu parah sekali. Ada orang-orang tertentu yang hidupnya itu seperti Pak Ogah, saudara. Segala sesuatu selalu diukur dengan nilai uang. Dan orang-orang yang seperti itu akan ditangkap di dunia alam supranatural sebagai orang yang miskin. Dan orang yang seperti itu tidak akan pernah mengalami mujizat yang besar. Sekali lagi, saudara harus menyadari bahwa diri saudara itu dijadikan Tuhan, itu luar biasa sempurna. Amin. Ini saudara mesti tanamkan di dalam hati saudara terlebih dahulu. Di dalam kitab suci kita dikatakan bahwa Bapa Yahweh itu menjadikan manusia menurut rupa dan gambarnya sendiri. Berarti nilai kita itu senilai dengan Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya Rabi Shaul atau Rasul Paulus menyebutnya Timotius sebagai manusia Elohim. Dan kalau kita adalah manusia Elohim, tetapi hidup kita penuh dengan tantangan dan penderitaan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita selalu kalah dan hidup kita menjadi seperti benalu, jangan-jangan ibarat seperti saudara punya HP yang canggih, tetapi tidak bisa mengoperasionalkan fitur. Padahal fitur HP yang hebat seperti tadi, wah itu fiturnya banyak sekali. Tapi karena tidak bisa mempergunakan, sehingga saudara tidak lebih punya HP jadul, saudara. Orang yang hidupnya jadi benalu, itu selalu meminta-minta. Saya seringkali di WA orang, saudara-saudara, dan orang yang WA saya itu selalu keinginannya itu meminta terus, minta terus. Dan saya akhirnya mengambil satu keputusan untuk saya tidak akan memberikan. Karena apa? Karena saya bisa bersalah di hadapan Tuhan, karena orang mentuhankan saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya bisa saja tidak adil. Kenapa? Karena banyak orang yang juga menghadapi kesulitan. Seolah-olah saya hanya memperhatikan orang itu. Kalau saudara mengikuti gaya hidup saya, dari mulai pelayanan saya di Kota Magelang, dalam penderitaan yang saya katakan maha hebat sekalipun, saya tidak akan pernah meminta uang kepada jemaat. 1 peser pun tidak. Itu sebabnya saya berani berkaor-kaor dari panggung, dari mimbar. Siapa jemaat yang pernah tak mintain uang? Enggak ada. Karena apa? Karena saya percaya bahwa saya ditugaskan Tuhan ke kota ini, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab atas tugas yang Dia berikan kepada saya. Itu prinsip bagi saya. Apalagi dari sejak kecil saya dididik oleh orang tua saya untuk jangan pernah meminta kepada manusia. Kalau Anda mau meminta, mintalah kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang meminta itu akan diterjemahkan oleh alam supranatural sebagai orang yang miskin.
Itu yang harus saudara perhatikan. Jadi jangan heran kalau hidupmu akan terus mengalami kesulitan dan tidak lain hidup kita menjadi penalu bagi orang lain. Dan kalau dikasih tahu malah marah dan menghakimi. Kalau dikasih tahu bahwa aku hari ini mohon maaf tidak bisa membantu kamu, lah langsung keluar penghakiman. Katanya bicara kasih, kok tidak memperdulikan saya, seolah-olah saya ini manusia yang paling sial di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya berpikir penting juga untuk saya sampaikan ini, karena banyak orang-orang di luar sana yang hidupnya itu diwarnai dengan keluhan. Hidupnya diwarnai dengan kekecewaan. Jadi kalau orang yang hidup seperti itu, bagaimana dia bisa hidup diberkati oleh Tuhan? Apalagi ada pendeta yang ketika datang ke tempat saya, dia bercerita tentang pelayanan yang ada di desa, dan saya memberikan apresiasi. Saya katakan, wah Bapak termasuk orang yang hebat, karena bisa melayani di desa. Padahal di desa itu banyak kekurangan, tapi Bapak bisa melayani di situ, itu berarti luar biasa. Tapi di luar dugaan, Pak Pendeta ini justru agak sedikit kurang suka. Dia berkata, iya Pak, pendeta-pendeta kota mah nggak peduli dengan saya. Karena apa? Dia mendirikan kerajaan sendiri katanya. Waduh, ya kalau seperti ini berarti arahnya sudah berbeda, saudara. Ketika saya memberikan pengajaran tentang konsep dan prinsip bagaimana hidup bisa diberkati, dia pun menyangkal dan berkata, oh Pak Lukas itu penganut teologi kemakmuran ya. Saya bertanya, maksud Anda bagaimana? Ya sekarang banyak pendeta-pendeta yang menganut konsep teologi kemakmuran. Yaitu pikirannya selalu ke arah duit. Saya bilang saya nggak ke arah ke situ. Tapi orang yang hidup makmur itu apakah salah? Dia katakan ya sebetulnya agak kurang rohani Pak. Ya kalau agak kurang rohani ya sudah kita bicara teologi kemiskinan saja. Bapak mau hidup miskin? Dia diam. Jadi serba sulit saudara. Tetapi saya hanya memberi pembahasan bahwa orang yang tidak bisa mempergunakan fitur yang Tuhan sudah lengkapi di dalam dirinya, dia hanya hidup sebagai penalu dan meminta-minta. Kalau mintanya halus, paling seperti Pak Ogah, cepek dulu Den, cepek dulu, kan halus saudara. Yang tidak halus pakai cara memaksa, ya, pemalakan dari sejak anak-anak pun sudah jadi tukang pala. Nah ini repot saudara. Bahkan saya katakan orang yang katanya intelektualnya tinggi itu masih bisa jadi tukang pala. Lihat saja banyak oknum-oknum pejabat yang tukang memalai orang. Karena sebetulnya di dalam dirinya itu tidak bisa mengaktifkan fitur yang Tuhan berikan. Tapi kalau dia mampu, dia tidak perlu memalai orang, dia punya keyakinan bahwa Tuhan pasti memberkati dia. Karena yang namanya berkat itu tidak menyangkut hanya orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, tidak. Tapi semua manusia diberikan perangkat yang bisa untuk meraih mujizat. Jangan sampai kita seperti HP canggih tetapi hanya dipakai untuk telepon saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba kalau kita bersama-sama merenungkan
Manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sudah dilengkapi dengan banyak fitur-fitur yang hebat untuk menghidupi diri sendiri dengan mudah. Lalu fitur apa sajakah yang dimilikinya? Sekali lagi, HP ini dan ini tidak jauh berbeda selama semua fitur-fitur yang ada di sini tidak bisa dipergunakan. Paling top hanya untuk SMS atau telepon. Kita hidup di era teknologi. Jangan sampai kita kalah dengan orang di luar sana, Bapak Ibu. Kenapa saya memiliki channel YouTube? Karena saya menyadari era teknologi ini saya harus bisa membagikan berkat kepada orang yang jauh di belahan dunia yang lain. Tetapi melalui YouTube orang itu bisa menjangkaunya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, begitu juga dengan kita. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu fitur apa saja yang dimiliki manusia itu. Yang pertama adalah roh manusia itu sendiri. Karena manusia itu makhluk 3 dimensi, saudara. Saya katakan demikian sebab manusia itu berbeda dengan binatang. Kalau binatang itu hanya 2 dimensi, tubuh dan jiwa. Jiwa pun itu banyak bekerja melalui naluri. Nalurinya pingin apa, dia lakukan, itu binatang. Tapi manusia itu memiliki satu perangkat lagi, yaitu roh. Di mana manusia itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau saya berbicara seperti ini, mungkin saudara berkata, saya sudah tahu, saya sudah melakukan itu. Tetapi sampai sejauh manakah saat saudara berdoa dengan mempergunakan perangkat yang bernama roh yang Tuhan berikan kepada kita? Karena pelengkap ini, itu pelengkap yang luar biasa, karena saudara bisa menjangkau Tuhan setiap waktu dan dimanapun saudara berada. Tetapi saudara, kalau saudara mau ngontak orang lain pakai HP secanggih ini tidak bisa, berarti ada satu masalah. Masalahnya adalah tidak ada koneksi dengan internet. HP saudara boleh canggih, tapi kalau tidak ada koneksi dengan internet, saudara tidak akan bisa memesan, mengirim pesan ke tempat yang jauh. Bapak Ibu yang terkasih, apa sebetulnya yang dimaksud dengan koneksi internet dalam gambaran yang saya buat ini, saudara? Yang dimaksud dengan jaringan internet ini adalah saat kita berdoa, orang hanya bicara saja. Sehingga banyak orang yang sering kali ngomong sama saya begini, Pak, saya sudah berdoa bertahun-tahun, tapi tidak ada hasilnya. Saya bertanya, Anda berdoa caranya bagaimana? Saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil, dan saya tentu mengutarakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin punya rumah dan punya mobil. Oke? Terus, ya sudah. Lalu, saudara apa yang Anda lakukan? Dia katakan, saya berdoa terus tiap-tiap hari, meminta rumah dan mobil. Tapi sampai hari ini, saya tidak mendapat. Nah, di situ saya berkata begini, saudara. Apa yang kamu doakan itu ibarat seperti kamu masuk ke warung. Di situ ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Coba saudara datang lagi besok, bayar atau gratis? Bayar. Besoknya datang lagi, bayar atau gratis? Bayar. Mungkin saudara protes dengan pemilik rumah makan itu. Saudara berkata, Pak, Anda tulis di sini hari ini bayar, besok gratis.
Tetapi kenapa ketika saya datang sudah 3 kali kok saya tetap membayar? Harusnya kan hari ini gratis. Karena saya kan kemarin sudah datang, jadi hari ini saya gratis. Lalu si pemilik warung berkata, hari ini di situ tulisannya apa? Bayar. Ya hari ini bayar. Jadi akan dibaca oleh alam supranatural seperti itu, saudara. Makanya kita perlu mengubah konsep doa kita. Saya akan menggunakan polanya Yeshua. Di dalam kitab Markus pasal 11 ayat 24, di sana dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu bunyi ayat itu. Sekali lagi saya ulang, Yeshua berkata, apabila kita berdoa, ya minta, lalu kita dikatakan percayalah bahwa apa yang telah kita doakan itu kita sudah menerima. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Sekarang pertanyaannya, Anda percaya enggak? Ketika berdoa itu sudah menerima. Ini yang jadi masalah, saudara. Bukankah setiap berdoa itu selalu diakhiri dengan kata amin? Betul ya, saudara, kalau berdoa kan selalu diakhiri dengan kata amin gitu. Itu semua agama ngomong begitu. Tahu enggak kata amin itu dari mana? Kata amin itu berasal dari bahasa Ibrani yang ditulis dengan 3 huruf, alef, mem, nun. Nah, huruf-huruf Ibrani itu bukan seperti huruf Latin. Kalau A ya cuma A saja. Tetapi huruf Ibrani itu memiliki filosofi tiap-tiap huruf. Kata amin yang ditulis dengan 3 huruf, alef, mem, nun, itu memiliki makna yang sangat dalam. Alef itu berarti strong atau kuat. Alef juga bisa berarti divine, sesuatu yang bersifat ilahi. Mem itu artinya air, kata mayim. Mem juga bisa berarti kehidupan. Karena manusia tanpa air tidak akan hidup, saudara. Binatang, tumbuh-tumbuhan tanpa air tidak akan hidup. Sementara nun itu adalah kehidupan awal. Saudara mungkin pernah mendengar kata Noah. Noah atau Nuh itu adalah merupakan kehidupan awal lagi bagi manusia yang bumi ini ditenggelamkan. Jadi ketika kita berkata amin, seharusnya hati kita juga mengakui bahwa apa yang kita doakan itu kita sudah menerima. Nah, kalau kita berdoa kita sudah menerima, lalu tindakan kita berikutnya apa? Apakah besok kita berdoa lagi dengan doa yang sama? Berarti keyakinan saudara bahwa doanya itu diterima, itu menjadi mentah kembali. Kalau saudara yakin, ya seharusnya yang saudara lakukan adalah mengucap syukur bahwa Anda sudah mendapatkan apa yang saudara minta. Saudara bisa paham kata-kata saya? Itu sebabnya Yeshua berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Nah, ini dari kata percayalah itu, percaya enggak? Bahwa kita telah menerima. Kata telah itu sudah kita dapatkan di dunia alam supranatural. Maka hal itu akan diberikan. Kata akan itu berbicara di dalam dunia fisik.
Saya ingin mencoba untuk mengajak saudara mengubah pola doa saudara, bukan seperti pola lama. Kalau pola lama saudara berdoa tiap hari itu saja, lah kapan dapatnya? Saudara dimentahkan sendiri dengan kata-kata saudara. Jadi sebaiknya ketika saudara berkata amin, saudara rasakan di dalam batin saudara bahwa aku sudah mendapat. Nah, itu artinya koneksi kita dengan Tuhan itu nyambung, saudara. Ya, kalau kita koneksinya dengan Tuhan tidak nyambung, kita nggak bisa percaya akan apa yang kita minta, bagaimana kita bisa dapat. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah ketika saya meminta sesuatu yang besar, tiba-tiba yang terjadi di dalam dunia fisik seolah-olah seperti terbalik. Nah, itu orang langsung mengeluh, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan WA juga dari orang yang berkata begini, loh, saya meminta hal yang besar kok, yang terjadi kok seperti ini. Bagaimana ini? Bukankah ini nampaknya seperti berlawanan dengan visi dan impian saya? Saya katakan tidak. Saya memberikan sebuah contoh bahwa ketika kita punya visi dan impian kita sudah utarakan kepada Tuhan, maka dunia alam supranatural itu menangkap visi kita. Saudara yakin nggak alam supranatural itu lebih cerdas dari dunia nyata loh? Jadi ketika saudara berdoa itu ditangkap di dunia alam supranatural. Saya yakin betul, saudara, bahwa ucapan kita itu langsung merambat di dunia alam roh dan mereka bertindak sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Saya seringkali memberitahu kepada teman-teman saat konseling, saya katakan alam roh itu cerdas. Dia bisa ngerti apa yang kita ucapkan. Nah, kalau ternyata secara fisik seolah-olah terbalik, bagaimana? Saya katakan itu juga cara alam roh dan cara Tuhan untuk mendekatkan keinginan saudara ke dalam keberhasilan. Saya memberikan sebuah contoh, itu Yusuf, saudara. Waktu Yusuf punya visi impian yang besar, kira-kira saudara tahu umur Yusuf berapa? 17 tahun. Masih muda sekali, saudara. Dan waktu dia mengutarakan mimpinya, apakah langsung mimpinya itu diterima oleh kakak-kakaknya? Ternyata tidak. Kakaknya justru jengkel dan iri, bahkan menghina Yusuf dengan berkata, ini si tukang mimpi. Sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kalau sumur di Indonesia mah gampang, pendek-pendek. Mungkin 3 meter, 4 meter sudah keluar air. Lah sumur di Israel itu dalam-dalam. Minimal 20 meter. Bahkan lebih dalam lagi. Yusuf dimasukkan ke situ. Mungkin secara fisik, secara jiwani, dia bisa saja berkata, waduh, selesai sudah hidup saya di sini. Tapi apakah saudara pernah mendengar atau melihat atau membaca Yusuf mengeluh? Ternyata tidak. Saat itu dia diangkat oleh kakak-kakaknya. Dia berpikir, wah puji Tuhan, kakakku baik. Tapi ternyata malah dijual, saudara. Dibeli oleh orang Ismail dan dijual ke Mesir. Nah, kalau dilihat dari grafik Yusuf, itu sepertinya turun. Karena apa? Karena dari orang merdeka menjadi budak. Nah, di dalam cerita itu dikatakan Yusuf itu dibeli oleh pejabat tinggi negara di Mesir, yaitu di rumah Potifar. Yusuf dibeli di sana. Dan kalau saudara membaca di dalam kitab Yasher, saudara akan temukan di sana bahwa Yusuf itu disukai oleh banyak cewek-cewek, saudara.
Gadis-gadis muda itu senang dengan Yusuf karena Yusuf di samping dia orangnya giat bekerja, ternyata Yusuf itu ganteng luar biasa. Kalau saudara baca kitab Yaser, saudara akan temukan di sana bagaimana teman-temannya istri Potifar dan bahkan orang-orang yang ketemu dengan Yusuf itu sangat mengagumi. Bahkan ketika Yusuf lewat dan perempuan itu sedang mengiris buah, itu sampai tangannya keiris karena saking kagumnya dengan ketampanan Yusuf. Bayangkan saudara, sampai istri Potifar juga kepencut. Dia ingin bisa mendapatkan Yusuf. Apakah Yusuf menggunakan logika? Kalau Yusuf menggunakan logika sebetulnya bisa saja untuk mengangkat diri dengan pola manusiawi. Ketika istri Potifar itu suka dengan Yusuf, bisa saja Yusuf menggunakan rekayasa. Dia katakan, oke, aku mau tidur dengan kamu, tetapi syaratnya satu, bunuh dulu suamimu. Saya yakin pasti bisa. Dan Yusuf bisa saja nanti kalau suamimu sudah mati, angkat saya untuk menggantikan suamimu. Oh, pasti bisa saja. Tetapi apakah Yusuf lakukan itu? Ternyata tidak. Dia tetap menjaga kekudusan, saudara. Sekalipun pada waktu itu, Yusuf selalu digoda oleh istri Potifar. Dia tidak goyah. Bahkan saking tidak kuatnya, istri Potifar itu akhirnya mau memperkosa Yusuf. Jubahnya dipegangin. Dan Yusuf tetap bertahan dalam kekudusan. Daripada aku jatuh di dalam dosa, aku lepaskan jubahnya, dia lari. Dan waktu lari, istri Potifar berteriak-teriak dan berkata, aku mau diperkosa oleh orang Ibrani. Akhirnya Yusuf ditangkap karena difitnah oleh istri Potifar mau memperkosa. Dan faktanya memang Yusuf membuka bajunya. Orang secara logika akan berkata, oh ya benar, oh dia sudah buka baju. Padahal kan mau diperkosa, saudara. Akibatnya apa? Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, grafiknya turun lagi. Sudah narapidana, budak sisan. Budak narapidana. Coba kita pikir secara logika. Apakah bisa Yusuf itu terangkat hidupnya? Mustahil, saudara. Tetapi sebetulnya itu adalah cara Tuhan untuk mendekatkan Yusuf kepada penguasa tertinggi Firaun. Kalau Yusuf tidak sampai masuk penjara, saya yakin sampai dunia kiamat, Yusuf tidak akan berhasil hidupnya. Tetapi Tuhan memakai caranya sendiri. Yaitu Yusuf harus masuk ke dalam penjara, dan di situ dia ketemu dengan juru roti dan juru minuman raja. Akhirnya salah satu di antara mereka diterjemahkan mimpinya. Dan orang ini akhirnya bercerita kepada raja. Ketika Mesir pada saat itu Firaun mendapatkan mimpi yang sangat mengerikan, akhirnya diceritakan oleh Yusuf. Dan Yusuf singkat cerita diangkat sebagai raja muda. Visi dan impiannya 13 tahun yang lalu mendapatkan hasil. Saat Yusuf diangkat sebagai raja muda, kitab suci mengatakan Yusuf berusia 30 tahun. Berarti 13 tahun perjalanan visi dan impian itu mencapai kepada keberhasilan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari cerita ini saya akan menanamkan sesuatu di pikiran saudara. Bahwa ketika kita berhadapan dengan yang namanya kesulitan,
Jangan kita memvonis bahwa visi dan impian kita gagal. Tidak, saudara. Saya juga selalu berkata ketika engkau menghadapi kesulitan atau punya visi dan impian seolah-olah yang terjadi sebaliknya, sebetulnya itu adalah rencana Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk hidup saudara. Pernah ada orang yang mau jual rumah, saudara. Ternyata orang menawarnya itu rendah sekali. Dan orang ini kecewa dan berkata, aduh kenapa kok orang pada menawar dengan nilai yang rendah. Saya bilang jangan kecewa, Pak. Karena itu berarti Tuhan sedang menyingkirkan orang-orang yang tawarannya rendah. Nanti Tuhan akan kirimkan orang yang memberikan penawaran yang tertinggi. Ikuti saja gerakan alam roh, tarikan-tarikan apa, ikutin saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, disinilah yang saya perlu sampaikan bahwa kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus mempergunakan pola ini. Roh kita pergunakan, kita berdoa. Jadi kalau berdoa, caranya seperti itu, saudara. Kira-kira saudara bisa paham apa yang saya sampaikan ini? Ya. Jadi kita berdoa itu enggak cuma ngomong, tetapi kita ngerasain. Itu powernya di situ, saudara. Kalau kita hanya ngomong saja, mungkin 10 tahun akan sama dengan hari ini. Karena saudara tidak memiliki power, ya ibarat seperti HP untuk WhatsApp ke orang lain, tetapi enggak ada paketannya, ya sami mawon, enggak bisa, saudara. Secanggih apapun, tidak akan bisa. Nah, melalui perangkat ini, kita bisa kontak dengan Sang Pencipta di saat kita menghadapi kesulitan. Ayo, kalau saudara berhadapan dengan kesulitan, pertama kali yang saudara pikirkan apa? Saya sering bertanya, sekaligus saya ingin survei. Apa sebetulnya pikiran pertama ketika orang menghadapi kesulitan, khususnya kesulitan uang? Dari hasil survei saya menemukan saat orang mengalami kesulitan uang, dia tidak berdoa dulu. Tapi pikirannya bekerja dengan berkata begini, siapa orang yang bisa saya utangi? Itu yang pertama, selalu begitu, saudara. Ini hasil dari pertanyaan-pertanyaan saya kepada orang yang konseling. Saya tanya, apakah pertama kali engkau berpikir, aku mau berdoa dulu? Jujur, dia bilang tidak. Pikiran saya adalah, siapa kira-kira orang yang bisa ngutangi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, siapa kira-kira orang yang mungkin lebih baik dari ngutangi, yaitu memberi sesuatu ketika saya meminta kepada mereka. Itu semakin rusak alam rohnya, saudara. Seharusnya kita berdoa terlebih dahulu dengan pola yang tadi, ada power. Saya punya keyakinan penuh. Ketika Anda berdoa dengan cara seperti itu, doa saudara itu pasti dijawab. Itu pasti, saudara. Kalau saudara berkata, mana buktinya? Karena Anda tidak pernah mencoba. Dicoba dulu. Artinya ketika saudara berdoa itu dirasakan bahwa Tuhan itu sedang berurusan dengan saya. Ya. Nah, ada orang, ya mungkin saya katakan sayangnya perangkat ini tidak dipergunakan karena dianggap tidak membawa hasil apapun, bahkan tidak bisa lagi dipercaya. Sudah enggak ada lagi kepercayaan. Untuk apa saya berdoa buang-buang waktu saja? Karena Anda berdoanya juga asal ngomong. Makanya berkali-kali saya katakan ketika Anda berdoa, rasakan betul bahwa saudara itu sedang berbicara kepada Sang Pencipta. Apalagi kita sudah mengerti namanya yang benar.
Sedang saudara punya anak saja, kalau anak saudara meminta, apalagi saudara punya uang yang banyak, pasti saudara akan ngasih kepada anak. Itu manusia, apalagi Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu memiliki sebuah konsep yang salah. Kan aku sudah ngomong, sudah berdoa, tapi Anda rasakan atau tidak di dalam doa itu. Ya. Nah, di dalam doa itu ada fitur yang lain. Sebagai penunjangnya yaitu gerbang iman. Nah ini saudara. Iman atau kepercayaan untuk mengukur cara kita menyerap informasi yang dibentuk di sekitar indera kita. Lalu pertanyaannya, iman yang seperti apa? Nah, saya tunjukkan saudara. Ada iman itu karena pendengaran. Ada iman yang muncul karena merasakan. Ada yang melihat. Nah, pendengaran itu bicara tentang telinga. Perasa itu bicara tentang kinestetik. Ya, sementara auditorial ini adalah waktu kita berbicara. Nah, saya ambil contoh. Ada orang yang bisa percaya karena mendengar. Bukankah kita percaya kepada Bapa Yahweh karena saudara mendengar namanya? Amin. Ya. Tetapi saudara, ada orang yang bisa percaya kalau dia melihat atau menjamah. Contohnya saya kasih tahu di sini adalah Thomas. Ketika teman-temannya berkata, kamu tahu nggak kalau Yesua bangkit? Apakah Thomas percaya? Tidak. Thomas tidak percaya. Dan Thomas katakan, sebelum aku mencucukkan ujung jariku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Berarti percaya kalau melihat dan merasakan. Itu adalah orang yang dengan gaya melihat fakta. Aku lihat fakta dulu, aku percaya. Dan itu sebetulnya tidak bisa dikategorikan sebagai iman, saudara-saudara. Padahal seharusnya tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat fisik. Tidak harus. Saudara percaya. Ya. Nah, seringkali kita itu lebih banyak menggunakan otak kiri. Otak kiri ini lebih banyak bicara tentang logika. Kalau ada apa-apa dipikir dulu, logikanya masuk tidak. Kalau logikanya tidak masuk, nggak usah. Padahal yang namanya mujizat itu mengatasi logika. Betul tidak saudara? Kalau saya menggunakan logika, saya tidak mungkin berdiri di sini. Apalagi jemaat yang dulu pertama saya masuk cuma 8 orang di Magelang. Bagaimana kita bisa dapat tempat sebesar ini? Mungkin kekayaan jemaat itu tumplek-blek jadi satu saja. Nggak bisa untuk beli alat musiknya. Apalagi tanah yang sekian besar. Nah itu sebabnya jangan kita menggunakan logika. Saya sering memberitahu, kalau sesuatu tidak bisa dipikir secara logika, jangan menggunakan logika. Nggak akan masuk, saudara. Sekali lagi, perhatikan kata-kata saya. Kalau saudara menghadapi masalah dan tidak bisa dipikir secara logika, jangan pakai logika. Karena engkau pasti gagal. Tapi engkau harus tandingi dengan yang nilainya lebih tinggi, yaitu iman, keyakinan yang teguh. Itu baru masuk. Kalau saudara masih menggunakan pola yang di bawah, nggak akan bisa menang. Seringkali saya memberitahu kepada teman-teman dengan sebuah contoh, itu film Power Ranger. Saya selalu ingat waktu anak saya Michael masih kecil, saya dipaksa terus nonton film Power Ranger, saudara. Nah, Power Ranger itu musuhnya itu gede-gede.
Nah kalau gede-gede tetapi dianya tidak mengubah, nggak akan bisa. Tapi begitu dia berkata berubah, nah dia pada baik gede nih, ayo gelut-gelut gitu, baru dia menang. Tapi kalau antara si raksasa dengan anak, nggak bisa. Itu sebabnya jangan menggunakan logika, ya, tapi menggunakan iman, dan iman itu bisa dirasakan, saudara-saudara. Kalau kita bicara Kefa atau Petrus berjalan di atas air, apakah itu logika? Tidak, itu tidak logika, saudara. Mana ada orang bisa jalan di atas air? Mungkin saudara berkata, oh itu pesulap bisa. Saya kasih tahu saudara, itu pesulap itu bisa jalan di atas air. Jangan saudara pikir itu pakai ilmu, tidak. Itu bawahnya ada kacanya itu. Ya. Karena saya juga seorang pesulap juga, saya banyak mempelajari sulap-sulap saudara. Itu mereka pakai kaca. Mereka berjalan. Dan orang-orang yang berenang di bawahnya itu krunya dia semua. Ya. Nah ini saya katakan ya, logika dan perasaan itu harus selaras. Bukan logikanya lebih kuat, perasaannya tidak dapat saudara rasakan, enggak akan terjadi. Saya ambil satu contoh di dalam kitab Mislei pasal 23 ayat yang ke-7. Ini terjemahan LAI dan bahasa Inggris, bahasa Ibrani itu beda sekali. Saya akan ajak saudara untuk melihat di versi LAI terlebih dahulu. Kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-7. Ini agak susah ya direnungkan. Coba saya akan bacakan yang versi LAI. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Lah, coba kita renungkan, perhitungan dalam diri sendiri itu yang seperti apa? Lah bingung saudara. Sekarang kita lihat yang ILT. Sebab seperti orang yang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Itu sudah mendekati aslinya, saudara. Tetapi kalau saudara melihat di dalam teks yang berbahasa Inggris, itu tepat seperti yang tertulis dalam teks bahasa Ibrani. Ya, di sini dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Ya, itulah dia. Nah, saudara perhatikan kata think, perhatikan kata heart. Think itu berarti pikiran. Dan heart itu berarti hati. Artinya begini, kalau saudara mengimani sesuatu, saudara yakini dalam pikiran, itu diterima oleh hati. Begitu juga dengan hati. Kalau hati saudara merasakan aku pasti berhasil, pikiran saudara juga harus selaras dengan hati. Tapi kalau pikiran saudara tidak selaras dengan hati, nggak akan bisa terjadi, saudara. Makanya saya menggunakan pola supaya pikiran itu tidak liar, pakai cara dengan menggunakan kendaraan yang bernama meditasi. Beberapa waktu yang lalu juga ada orang yang WA saya, dia bilang, Pak, kenapa ya kok saya ini setiap kali berdoa saya meyakini, kok pikiran saya kayak menyangkal. Pikiran saya itu selalu berkata mana bisa, tak mungkin, mustahil. Kenapa muncul seperti itu? Saya katakan itu berarti pikiran Anda itu masih liar. Lebih banyak kritiknya daripada menyetujui apa yang engkau imani. Terus bagaimana caranya? Saya katakan caranya pakai cara yang pertama dengan kendaraan yang bernama meditasi. Lihat video saya yang meditasi, di situ ada instruksi-instruksi saya. Dia bilang oke, saya lakukan. Dia lakukan, saudara-saudara. Jadi kita harus
ngerti bahwa Tuhan itu bergerak dalam sebuah sistem. Dia tidak akan keluar dari sistem yang dia ciptakan sendiri. Kalau saudara tidak masuk dalam sistemnya dia, mana mungkin saudara bisa mendapatkannya. Yang ada adalah depresi, stres, dan tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan. Makanya kitab Mislei ini sangat jelas, bahwa apa yang dipikirkan dan diterima oleh hati, maka ini yang akan terjadi nanti. Kira-kira sampai di sini saudara bisa paham? Ya, kita lanjut saudara-saudara. Nah, mungkin saudara sudah melakukan, berpikir, dan merasakan. Tetapi kenapa belum bisa? Nah, saya akan tunjukkan sebuah gambaran begini saudara. Ya, seringkali orang berkata, bukankah aku sudah berdoa? Bukankah aku sudah berusaha merubah pola pikir? Bukankah aku sudah bekerja keras? Tapi kenapa belum dapat? Saya katakan ini juga masih langkah awal. Ada step berikutnya. Langkah berikutnya ini yang penting. Misalnya nih, anak saudara minta air. Dia menyodorkan cangkir. Sementara ada anak saudara yang lain menyodorkan gelas. Ini yang satu ngasih cangkir, yang satu ngasih gelas. Mana yang akan saudara isi air? Yang gelas atau yang cangkir? Yang gelas. Alasannya apa? Karena alasannya bersih. Ya. Kalau yang ini kotor, ini mesti dibersihkan dulu, saudara. Nah, di sini ini menyangkut pikiran. Karena sekalipun saudara sudah berdoa, sudah berusaha, sudah bekerja, tapi tidak mendapat karena apa? Ada kutub negatif di pikiran saudara. Nggak akan jadi, saudara. Itu sebabnya saya berulang kali mengatakan, kalau kita ketemu orang, berpikirlah hal-hal yang positif dari orang itu. Jangan berpikir hal-hal yang negatif. Orang ini jahat begini. Bagaimana saudara bisa dapat mujizat kalau begitu? Yang Tuhan inginkan pikiran kita itu bebas dari energi negatif. Ini energi negatif. Pikiran yang berisi kritikan, ketidaksukaan dengan orang lain. Saya ambil contoh. Saudara pingin kaya, tapi saudara benci dengan orang kaya. Tidak mungkin. Ya. Saudara ingin hidup kudus, tapi kalau ada orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, saudara kritik terus. Bagaimana bisa? Nggak bisa, saudara. Itu energi-energi negatif yang akan menggrounding mujizat yang seharusnya terjadi. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Sehingga fitur-fitur dalam hidup kita itu bisa dipergunakan. Atau membiarkan komentar buruk dan menanggapi dengan percaya. Seperti orang tadi yang dia ngeluh. Kenapa ya pikiran saya kok berkata, aku mustahil mendapatkan itu. Nah, saya punya tips, saudara. Saya kasih tips. Saya katakan demikian. Itu menyangkut tentang critical area. Saudara bisa cari di materi khotbah saya yang bicara tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Itu ada batas yang namanya critical area. Itu harus ditidurkan. Selama critical area itu masih kuat, maka orang itu akan terus dihambat, tidak bisa tembus ke dunia yang tanpa batas. Jadi caranya, coba ketika saudara mau tidur, saat saudara layap-layap begitu, saudara ngomong apa yang menjadi visi dan impian saudara, itu critical area sedang tertidur. Atau pada waktu bangun, saudara punya waktu hanya 10 detik. Saudara ucapkan kata-kata yang luar biasa yang menjadi visi dan impian. Dan yang ketiga adalah saat saudara sedang diperlakukan orang tidak adil, itu alam supranatural saudara terbuka lebar.
Dan yakinlah ketika engkau mengatakan hal-hal yang besar, maka hal yang besar itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Kemudian saudara, yang berikutnya, bagaimana seandainya? Nah ini pernah ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa kadangkala pikiran dan kritikan atau ketidaksukaan dengan orang lain itu melekat terus dalam hidup saya. Dan itu menjadi kotoran yang mengerak seperti di cangkir ini, saudara. Saya punya satu tips lagi, seperti ini, saudara. Agar hal-hal buruk itu keluar secara instan, coba malam hari, saudara pergi ke tempat yang sepi dan pandanglah langit malam, sambil saudara pegang dada saudara dan ucapkan kata-kata sanjungan kepada Tuhan. Saya yakin saudara belum pernah ada yang mempraktekkan. Pagi tadi saya tanya juga, tidak ada yang mempraktekkan. Tapi saya ngomong, saya pasti mempraktekkan saudara. Saya kadangkala kalau malam hari saya naik ke atas. Ketika istri saya sudah tidur, dan saya katakan, lakukan ini minimal jam 12 malam, jangan di bawah jam 12. Ya, harus jam 12 malam. Mungkin saudara, kenapa jam 12? Karena jam 12 malam itu adalah dunia supranatural, itu kuat banget di situ. Coba saudara keluar, pandangi langit, pegang dada saudara, angkat tangan, sambil saudara mengucapkan kata-kata yang hebat tentang Tuhan. Nanti saudara akan merasakan getaran-getaran aneh yang membuat batin saudara itu nyaman, dan itu sedang terjadi pembersihan yang mengerak di dunia alam supranatural kita. Mungkin saudara akan berkata, wah ini Pak Lukas ngajari opo maneng ini. Ini magic lain lagi ini. Oh tidak, saya tidak sedang bicara magic saudara. Saya cuma nyontoh Daud, ya. Raja Daud itu melakukan hal yang sama. Kalau saudara pergi ke Israel kemarin, yang ikut saya, kita kan ke Wadi Rum, saudara. Di Wadi Rum kita nginepnya di sini, di hotel kayak begini. Saudara tahu nggak? Malam hari, ya, istri saya sudah tidur, saya keluar. Sekalipun di luar ini dinginnya itu luar biasa. Saya pakai jaket, saya keluar. Saya pandangi langit malam. Dan saya kagumi akan kasih Tuhan. Itu membersihkan energi-energi buruk yang ada di dalam diri saya. Coba kita lihat support ayatnya di dalam kitab Tehillim 8. Mari kita buka kitab Tehillim atau kitab Mazmur, pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ya, kita lihat ayat 4 sampai ayat 5. Ketika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang telah engkau tetapkan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya, dan anak manusia sehingga engkau memperhatikannya? Nah, saya bisa menafsirkan ayat ini, Daud melakukan ini pada malam hari. Kenapa? Karena di situ ada kata bulan dan bintang-bintang. Berarti yang ada di pikiran saya adalah pada waktu malam Raja Daud itu keluar dari istana. Dia melihat ke langit. Walaupun tidak ditulis di sini dia pegang dada sambil mengangkat tangan, tidak. Tetapi itu rekayasa saya saja, saudara. Saya pegang tangan dan saya angkat tangan. Saya kagumi akan kasih Tuhan. Makanya di ayat yang kelima, Raja Daud mengagumi. Dia katakan apa? Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Saat saya keluar, saya pegang dada saya angkat tangan, saya bilang, Tuhan, engkau angkat diriku luar biasa sampai hari ini. Siapakah aku ini? Sekolah saja berantakan, kacau balau, gak karu-karuan kok. Tapi Tuhan angkat hidup saya seperti saat ini. Saya hanya bisa berkata,
engkau luar biasa Bapa Yahweh. Coba saudara lakukan. Ini kan malam, saudara pulang tunggu nanti jam 12. Ya, saudara keluar rumah, pandangin langit. Taruh tangan di dada, sembah dia. Dengan kata-kata sanjungan, terserah saudara mau ngomong apa kepada Tuhan. Tapi sanjungan itu sangat penting sekali. Ini yang Raja Daud lakukan dan ini yang saya lakukan di sini. Ini Afram pakai jaket tebal sekali ya. Saya keluar di sini loh saudara. Ini kan pintunya ini. Nah ini pintu masuknya di sini. Saya keluar di sini. Saya pandangi langit malam. Di tengah padang pasir tanpa pepohonan sama sekali. Saya tatap langit itu dan saya katakan engkau luar biasa. Ya. Kemudian di pasal yang ke-113, coba kita lihat yang pasal 113, di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan yang merendahkan diri untuk melihat apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti ketika kita melihat ke langit itu sama saja kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dialah yang membangkitkan orang miskin dari debu. Nah ini kekagumannya muncul lagi saudara. Dia yang membangkitkan orang miskin dari debu. Dia mengangkat orang yang kekurangan dari tumpukan kotoran. Nah ini kan sebagai gambaran, sebagai imajinasi dari pemazmur, bahwa aku sebetulnya tidak ada apa-apanya, tetapi oleh karena engkau, aku bisa ada sebagaimana aku ada saat ini. Ayo saudara praktek. Pergunakan fitur-fitur hebat yang Tuhan sudah lengkapi dalam hidup saudara. Sehingga kehidupan saudara itu akan mudah, bukan semakin sulit. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu tidak mau mempersulit kita. Yang mempersulit adalah mindset kita dan kehidupan kita sendiri yang tidak berada dalam sistemnya Tuhan. Malam hari ini saya sudah sampaikan kepada saudara dan saya percaya dengan saudara mempraktekkan fitur-fitur yang ada di dalam hidup saudara, kehidupan saudara akan banyak diwarnai dengan mujizat dan hidup saudara akan penuh dengan sukacita yang besar. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.